Saya mulai aja ya Mbak Meli ya. Jadi kali ini saya akan melakukan demo untuk ultrasound. Sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah mengenai pemahaman anatomi ya, karena pada saat kita melihat adanya suatu infeksi pada muskuloskeletal, maka kita biasanya ultrasound ini sangat mungkin kita lakukan untuk mendeteksi adanya kelainan tersebut. Dan jangan lupa tadi di kesimpulan saya juga menyampaikan ekstensinya, perluasannya, karena tidak jarang untuk infeksi itu localized, itu jarang ya. Biasanya dia pasti ekstensif, lebih luas, apalagi kalau dia sudah kena muscle itu biasanya pasti mengenai struktur-struktur sekitarnya. Nah, maka saya recalling lagi ya untuk anatomi dari soft tissue maupun korteks tulang. Ini ada pointernya ya. Oke, baik ya. Jadi saya ini sedang melakukan ultrasound. Ini dalam video bisa melihat probe yang saya letakkan longitudinal ya. Longitudinal terhadap long axis dari daerah kruris ya. Kalau dilihat, diikuti di sini ya. Jadi saat kita mau melakukan ultrasound, kita setting alat dulu sebenarnya ya. Pastikan kita mau lihat kedalamannya sampai seberapa. Maka ini kebetulan sudah saya setting ya. Mungkin di layar sebelah kiri para dokter, teman sejawat sudah melihat bahwa struktur anatomi yang saya tampilkan di sini itu tidak dalam kondisi yang superficial, ya. Tetapi saya harus pastikan seluruh ketebalan dari soft tissue itu benar-benar terlihat sampai korteks tulang. Jadi saya harus setting dulu. Jadi kalau kita langsung mainkan dalam kondisi yang superficial seperti ini atau frekuensinya cukup tinggi, maka kita akan terlewat. Karena tadi sudah saya sampaikan spektrum, kemudian variasi, lokasi ini bisa bervariasi. Ya, maka saya akan setting dulu, saya pastikan bahwa semua area yang bisa terjadi suatu infeksi itu terlihat ya. Kenali pasien Anda, karena pasien itu mungkin bisa jadi cukup tebal ya jaringannya yang akan dievaluasi, entah mungkin di daerah betis atau daerah gluteus, itu biasanya area-area yang sangat tebal ya, atau mungkin di daerah shoulder atau daerah humerus ya, biasanya cukup tebal. Nah, sehingga memang pastikan bahwa alat kita itu udah kita setting sesuai yang kita inginkan. Nah, ini saya setting. Jadi fokus juga sudah saya settingkan, saya letakkan di paling bawah ini kebetulan otot ya, karena saya ingin menunjukkan korteks tulang ya. Jadi saya pastikan mulai dari skin ya, mulai dari kulit ya, kemudian sampai tulang ini masuk dalam area monitor kita. Kemudian kita atur gennya ya, kita atur supaya tidak terlalu bright ya, gray biasanya. Gray mapnya kita atur supaya tidak terlalu gelap tapi juga tidak terlalu putih ya, terlalu putih. Nah, kalau menurut saya ini adalah setting yang cukup pas. Semoga di monitor teman-teman sekarang terlihat dengan jelas ya. Nah, ini anatomi yang normal, saya menggunakan anatomi yang normal. Saya biasanya akan masuk di yang proksimal dulu, kemudian kita lakukan scanning sampai ke daerah distal. Jadi biasanya yang ada marker, probe yang ada markernya, ya. Ini ada probe pada daerah marker, pada probe ini harus ada di sisi proksimal, ya, harus ada di sisi proksimal. Sisi proksimal, kemudian kita akan melihat perjalanan dari monitor itu sesuai anatominya seperti marker yang tadi saya letakkan pada tubuh penderita ya. Jadi sesuai, ini saya menjalankan sampai ke arah distal ya. Saya melakukan long axis ya maupun short axis ya. Pertama-tama kita lihat anatominya dulu ya, bahwa anatomi itu tadi sudah saya sampaikan karena infeksi itu bisa terjadi di kulit aja. Terus juga bisa terjadi di lapisan lebih dalam, bahkan mungkin kita bisa melihat adanya ekstensi dari lesi sampai ke daerah tulang ya. Maka penting sekali kita untuk melihat ya, ini adalah lapisan kutan ya. Ya, lapisan kutan. Kemudian subkutan ini juga ada yang superficial dan deep. Ini sesuai panah saya, mudah-mudahan terlihat ya.
Mudah-mudahan terlihat. Ya, mudah-mudahan terlihat. Di sini kita melihat ada sukutan yang superficial dan deep. Ya, sukutan ini yang superficial dan deep, ya. Dan dibatasi oleh superficial fascia. Nah, ini jadi kita akan melihat di mana lokasi cairannya, di mana lokasi adanya gambaran cobblestone appearance-nya. Kita bilang deep atau pada superficial dari sukutan tisu, ya. Kita harus evaluasi. Pastikan ya, kita tracing ya. Oke, biasanya kalau normal ya dia akan homogen, akan uniform ya ketebalannya, tidak ada yang bulging, focal bulging ya. Mulai dari superficial ya sampai ke profundus ya. Kemudian kita akan melihat fascia ya, fascia deep fascia ya. Deep fascia ini membatasi deep subcutan tissue layer dan muscle structures ya. Paling gampang muscle structure itu lihat dari seratnya ya. Seratnya ini gambarannya V3, jadi kayak bulu ayam ini katanya ya. Jadi dia bercabang karena ini adalah daerah tendon, terus kemudian dia memecah aponeurosis, kemudian memecah menjadi dua cabang ini bercabang-cabang, ini dua cabang yang kita namakan multipinnate, bipinnate ya. Jadi ini suatu gambaran khas dari otot ya. Tapi ada juga yang unipinnate ya. Unipinnate ini berarti dia satu paralel aja. Dia tidak bercabang. Nah, ini adalah tanda-tanda gambaran dari struktur otot karena otot kita ini berlapis-lapis gitu. Jadi dia tidak hanya satu lapisan saja, tetapi dia dari luar sampai dalam itu dia berlapis-lapis. Maka kita harus mengenalinya. Kita cek apakah daerah atau infeksi yang mengenai daerah muscle ini berada di superficial atau mungkin deep ya. Biasanya kalau myositis ya yang sudah berat ya biasanya dia sampai ke arah deep ya. Deep. Bahkan mungkin di daerah fascia-fascianya kalau necrotizing fasciitis atau infection fasciitis maka kita melihat di fascia-fascianya intramuscle tadi yang saya sampaikan tadi, nanti kita cross check dengan short axis itu akan berisi oleh cairan juga ya. Biasanya pada area muscle yang mengalami myositis itu biasanya akan tampak struktur yang menghilang, tetapi biasanya gambarannya itu tidak mesh-like appearance, tetapi dia seperti gambaran otot yang kehilangan gambaran fibrilernya ya. Fibrilernya yang tadi saya katakan seperti bulu ayam tadi ya. V3 appearance seperti tadi ya. Oke. Baik, tapi kalau memang dia sudah mengalami suatu lukifikasi, ya maka digantikan oleh pus biasanya, ya digantikan oleh cairan, ya kita akan bisa melihat adanya moving echo di dalam area yang mengantong. Ya. Kemudian saya masuk lagi di daerah dalam lagi, kita akan menemukan korteks dari tulang yang kita evaluasi. Dalam hal ini yang saya evaluasi adalah ini tulang tibia. Saya bawa ke lateral ini adalah tulang fibula ya. Jadi yang gambaran yang putih hyperechoic ini lurus ini adalah gambaran korteks yang intak ya. Nah, apabila teman-teman semua melihat adanya infeksi ya yang dalam, maka pastikan di daerah yang korteks yang ada di dekat lesi tersebut itu intak. Ya. Karena seringkali di daerah itu tidak ada CT scan, misalnya tidak ada MRI, maka ultrasound merupakan tool yang cukup baik untuk mendeteksi kedalaman ya, ekstensi dari infeksi muskuloskeletal tersebut. Ya. Kemudian kita bisa lakukan short axis ya. Tadi ini yang saya tampilkan di skema saya, di gambar yang tadi di presentasi saya yang awal ya. Di situ kita lihat lagi di sini ada kutan, ada sukutan yang superficial, ada sukutan yang deep, yang profundus, ada fascia yang membatasi antara superficial dan deep subkutan, ada deep fascia yang membatasi antara subkutan dan muscle.
kemudian ada aponeurosis atau intramuscle fascia yang akan membantu kita untuk melokalisir batas-batas dari lesinya, ya. Karena ini yang akan membantu kita untuk memberikan informasi kepada klinisi atau dokter pengirim bahwa di mana perluasan dari infeksi itu, dan itu penting, ya, itu penting. Jadi kalau Anda melihat adanya gambaran osteomyelitis atau dari foto X-ray, kemudian Anda ingin memastikan apakah tidak ada suatu keterlibatan dari soft tissue, maka kita bisa lakukan ultrasound. Ya. Tetapi kalau Anda ditunjang oleh modalitas yang cukup lengkap, cukup banyak pilihannya, ya silakan. Seperti yang tadi saya tampilkan pada presentasi saya. Ya. Ini adalah korteks dari tibia dan ini adalah korteks dari fibula. Karena saya dari posterior, di mana fibula lebih posterior, jadi dia akan terlihat lebih atas ya dibandingkan yang tibia. Ya, ini adalah muscle structure, ya, muscle structure yang kita bisa evaluasi. Jadi pastikan semua lapisan mulai dari superficial sampai dalam ini terlihat dalam satu scan. Jadi kita tidak akan terlewat kalau memang nanti kita curigai ada sesuatu yang ini terlewat ya, anatomi yang terlewat. Jadi pemahaman anatomi penting sekali. Jadi tidak mungkin kita melakukan tanpa kita memahami anatominya. Sehingga kalau namanya otot suka lupa nggak apa-apa, bisa buka kerpean buku, tetapi lapisan-lapisan ini tidak bisa salah, tidak boleh salah ya. Jadi lapisan ini harus kita ikuti. Nah, terkadang seorang dokter pengirim juga meminta kita untuk melihat keterlibatan join di dekatnya. Maka kalau memang lokasinya di daerah kruris seperti ini, maka kita naikkan ya ke daerah join, kita pastikan. Ya, biasanya paling sering joint effusion itu ada di daerah anterior. Kita pastikan tidak ada cairan pada sendi yang meningkat di situ, dan pastikan keterlibatan dari lesi tersebut ke struktur di sekitarnya. Oke, ini adalah short ya dan long. Biasanya kalau kita ingin mempresentasikan USG ini seperti contoh tadi kasus saya yang cukup panjang, itu dia pasiennya dari kruris sampai ke paha ya, cukup panjang sekali karena semua dipenuhi oleh abses ya. Maka kita bisa melakukan logic view. Kita bisa melakukan scanning memanjang panoramik ya, view, karena ini sangat baik untuk melihat ekstensinya, panjangnya, karena kita butuh mengukur panjang. Nah, kita melihat ya long view dari ultrasound yang kita buat baik sekali sehingga kita bisa mengukur apabila ada keterlibatan yang cukup panjang, maka kita bisa mengukur dengan bebas tanpa harus memotong-motong, melakukan split dari monitor USG kita. Nah, ini adalah ya, kita bisa melihat ya, ini korteksnya jelas sekali kita bisa ikuti ya. Ini muscle ya, muscle-nya juga ini adalah muscle structure, deep maupun ini supraosteal ada di sini. Ya, kalau kita melihat adanya periostitis, maka kita akan melihat adanya penebalan dari periosteum di sini. Oke. Mungkin nanti posisi, ya ini karena kita lagi mengotak-atik daerah betis ya, saya mungkin berdasarkan pengalaman ya, kita harus cek di daerah joint juga gitu. Ya, jadi kita melihat gambaran ininya, gambaran joint space-nya, atau kita melihat dari joint kapsulnya. Mas bisa posisi ini berbaring telentang. Oke, jadi kalau tadi saya melakukan pemeriksaan pada daerah struktur anatomi, otot, subkutan hingga korteks, maka saya akan berupaya untuk mencari tadi yang dikatakan mencari bursa atau mencari joint kapsul yang terkena infeksi. Maka kita posisikan pasien ini kebetulan di lutut ya, tapi
mungkin, nah ini mungkin saya posisikan ditahan ya Mas. Ya. Nah, ya jadi paling mudah untuk melihat early synovitis infection, septic untuk yang early finding, maka kita melakukan daerah di mana lokasi cairan sendi itu sering terkumpul di situ, ya. Jadi kalau pada knee ini di daerah suprapatellar ya, di elbow biasanya di daerah anterior kubital ya. Jadi di ankle, di anterior dari ankle joint itu sering merupakan area ada pouch, anterior pouch yang biasanya tempat menampung ya cairan sendi yang berlebihan ya. Kebetulan pasien ini normal ya, jadi normal jadi sehingga ya saya tidak menemukan apa-apa, tapi biasanya presentasi cairan itu, sorry ini fokusnya saya ini karena kita tidak terlalu dalam lagi untuk deep ini structure-nya, maka kita akan merubah ini ada gambaran tanda kuning ya di sisi kanan ini saya naikkan turun ya, ini saya turunkan kayak naikkan lagi, kemudian saya atur lagi, saya atur kontrasnya, coba cek lagi, naik lagi Mas, nah ini Mas. Nah di sini ya kita melihat ini ada cairan sedikit sih, tapi mungkin ya bukan septic arthritis ya mungkin kebanyakan lari-lari ya. Ini jadi ada cairan sedikit di sini ya, tapi ini bukan septic arthritis ya, tapi ini synovitis yang ringan ya, ada cairan sendi di sini ya. Biasa pasien-pasien yang aktivitas muda ya, suka lari-lari, suka jalan-jalan ya bisa menyebabkan cairan yang, tapi bisa juga normal ini ya, bisa normal karena kita sendiri juga pasti ada cairan sendi. Nah, di sini kita lihat kalau memang di situ ada suatu cairan yang berlebih ya, berkantongan atau bersepta ya, kemudian kita cek dengan Doppler. Ya, kita cek dengan Doppler ya. Ya, kita atur ya, kalau dia suatu infection atau suatu septic itu pasti akan terlihat gambaran yang hipervaskuler ya, hipervaskuler seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengecek kalau daerah sendi, saya kembalikan ke gray scale lagi ya. Kita bisa cek di sisi medial dari joint. Ya, kita melihat ini ada apa? Ada meniskus medial. Ya, biasanya kalau ada cairan sendi maka akan kelihatan kapsul yang bulging di sini. Ya, kemudian ada anechoic fluid ya, yang menunjukkan adanya joint effusion. Terus kemudian biasanya kalau sudah mempengaruhi tulang kita akan melihat irregularitas pada daerah kondyle ya, seperti itu. Oke. Demikian pula yang sisi lateral. Jadi kalau memang menemukan kasus-kasus dengan dugaan infeksi maka boleh pasiennya dilakukan konfirmasi dengan ultrasound. Ya. Ini adalah iliotibial band, ya, struktur tendon di sini. Kemudian ini ada lateral meniskus di sini, ya. Kemudian kita lihat biasanya kalau ada joint effusion kita akan melihat di daerah sekitar joint capsule. Ya. Oke. Kemudian mengenai tendon. Ya, jadi kalau tentang tendon, maka kita bisa sini Mas. Jadi kalau tadi saya menyinggung mengenai tenosynovitis, atau tanganmu aja deh. Nah ya, oke, taruh sini aja Mas. Ketok nggak Mas? Nah ya, jadi kalau mau mengecek suatu tendon ya untuk melihat adanya suatu infection, tenosynovitis ya. Ya, kita lihat struktur tendonnya dulu. Biasanya struktur tendon ini saya besarkan. Ya, oke. Ya, struktur tendon ini tampak gambaran yang oval ya, seperti ini.
oval seperti ini biasanya kalau normal ya, dia karena ada musculotendinous junction di sini ada hubungan antara otot dan tendon, maka normal itu dia akan ada hypoechoic lining seperti ini. Sebenarnya itu bukan cairan tetapi suatu gambaran otot karena tendon ini akan memecah menjadi otot. Jadi hati-hati saat kita melihat kalau tidak betul-betul lokasinya di tendon, di musculotendinous junction, maka kita akan melihat gambaran yang hypoechoic. Padahal hypoechoic ini bukan cairan ya, tetapi ini adalah gambaran dari otot ya, mulai memecah ke ototnya. Nah, jadi gambarannya jadi seperti hypoechoic, padahal ini adalah normal. Maka pastikan kalau mau melihat tenosynovitis atau tendinosis, maka pastikan lokasi yang mau dievaluasi ini anatominya betul-betul lokasi anatomi dari tendon ya. Jadi tidak terpengaruh oleh temuan yang lain. Ini ada beberapa kelompok-kelompok tendon flexor yang superficial maupun yang profundus ya. Nah, ini kita bisa cek. Nah, kita bisa cek kalau memang dia ada suatu cairan, kita lakukan long maupun short axis ya. Kalau ada cairan biasanya kalau tendinosis itu biasanya dia akan tampak fibriller. Jadi fibriller pattern ini kan pada tendon yang normal kita melihat ada gambaran garis-garis ini linear ini ya, yang merupakan gambaran tendon yang normal. Ya, tetapi kalau dia mengalami tendinopati atau tendinosis maka gambaran yang garis-garis atau fibriller pattern ini akan mulai menghilang karena adanya inflamasi atau mungkin penyebabnya adalah infeksi. Ya, ini akan hilang. Dia biasanya bentukannya pita tipis lurus seperti ini ya kalau dilakukan long. Ya. Nah, kalau memang ada suatu tendinosis maka dia akan menebal ya. Menebalnya vokal, bisa vokal ataupun diffuse ya. Diffuse. Jadi diffuse itu berarti fusiform ya, dia panjang. Tetapi ada juga yang kita melihat cuma lokal aja, tergantung ya, tergantung lokasi atau kondisinya ya. Nah, kalau di sekitar tendonsit itu ada cairan ya, ini kebetulan tidak ada cairan sehingga tidak saya mungkin contoh kasus tadi yang saya tampilkan itu ada cairan pada daerah tendonsit ya. Ini kita lihat ya. Masih normal, tetapi kalau kita melihat ada cairan di sekitar tendonsit yang lobulated biasanya ya pada sekitar tendonsit, maka kita harus berpikir ada suatu synovitis di situ. Jadi kita mengatakan satu tenosynovitis. Paling mudah kalau kita melihat kelainan itu kita bandingkan sama kontralateralnya. Kalau kita nggak tahu anatominya itu kira-kira yang normal seperti apa atau ada kelainan, maka saya biasanya akan melakukan komparasi dengan anatomi yang ada di kontralateralnya. Jadi misalnya sisi kanan yang sakit, maka saya akan melakukan splitting, ya splitting untuk membedakan antara yang sakit dengan yang normal, yang sehat. Sehingga di situ pasien juga bisa kita berikan informasi tentang kondisi yang sedang dialami oleh pasien. Ya. Kemudian untuk masalah tendinitis ataupun tendinosis ini merupakan terminologi yang masih suka membingungkan karena sebenarnya tendinosis itu adalah suatu kondisi di mana terjadi inflamasi, di mana terjadi suatu perubahan perubahan jaringan berupa penebalan ya. Tetapi dikatakan apabila ada tanda-tanda suatu inflamasi akut ya, maka dikatakan suatu tendinitis ya. Tetapi sebenarnya kalau saya dalam praktek saya sehari-hari saya tidak menggunakan istilah itu ya, biasanya saya menggunakan tendinosis, tapi apabila pada Doppler saya ditunjukkan suatu adanya hipervaskularisasi dari lesi, maka saya akan menunjukkan disertai tanda-tanda akut inflamasi seperti itu. Tapi saya tidak terpengaruh dengan istilah tendinosis, tendinitis ya. Tapi kalau memang ada cairan di tendonsit ya kita bilangnya tenosynovitis. Begitu. Kita cross check ya, short axis. Jadi biasanya ada target sign ya. Target sign itu dia jadi biasanya ini kita melihat kalau target sign kita akan melihat, saya besarkan saja. Nah,
Target sign ini biasanya kalau pada tendinosis, pada tendinosynovitis, biasanya kita bisa melihat target sign. Target sign itu adalah gambaran hypoechoic fluid ya, yang anechoic. Jadi ini bukan anechoic pada kondisi ini yang sedang saya periksa karena ini normal. Nah, tapi kalau kita melihat anechoic atau echo free, ya suatu target sign itu menunjukkan adanya cairan di tendon sheath, begitu. Ya, jadi pada saat kita melakukan evaluasi pada osteomyelitis itu memang sedikit berbeda, teman-teman. Kalau kita bandingkan kalau kita mau melakukan USG tendinosis biasa, ya, karena kita tahu predileksi dari infeksi itu mono, ya, jadi dia localized, ya, dia tidak seperti sistemik seperti rheumatoid atau gouty, ya, di mana multiple, tetapi biasanya dia lokal, dia localized monoartikular, ya, sehingga pastikan kita di situ jangan terpaku pada area yang kelainan saja, tetapi kita pastikan di sekitarnya itu juga kita evaluasi, ya. Bahkan kadang-kadang ya seperti yang saya ceritakan tadi, daerah absesnya terlihat di daerah kruris, tapi ternyata ekstensinya sampai ke daerah hip, daerah panggul. Nah, itu yang tentu harus kita teruskan pemeriksaan kita, jangan diberhentikan karena dipikir pemeriksaannya cuma di daerah kruris saja, tetapi kalau osteomyelitis atau kelainan infeksi kita harus betul-betul lakukan secara menyeluruh ya, supaya kita bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada klinisi. Baik, saya kira cukup sekian dari saya untuk demo ini, karena ini sebenarnya hanya refreshing untuk anatomi. Kebetulan saya nggak punya pasien yang live untuk infeksi ya, tapi paling tidak saya mengingatkan kembali mengenai lapisan-lapisan anatomi yang perlu kita evaluasi dan bagaimana kita mendeskripsikan kelainan infeksi pada muskuloskeletal. Ya, terima kasih. Indonesia is the world's largest island.